Ini senior saya, orang Cirebon yang sukses di Jakarta, tetapi tidak lupa membangun di Jawa Barat, Pak Erlangga Hartarto. Pak Enggar, agak mirip-mirip namanya dengan Pak Erlangga. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian sahabat saya dulu di Komisi 4, ternyata sudah jadi gubernur juga, Pak Gubernur Sulawesi Barat. Kemudian juga Pak Wakil Gubernur Aceh. Kemudian senior dalam dunia ketenagakerjaan, dunia keusahaan. Kalau ngomongin UMK selalu identik dengan Pak Sofian Wanandi. Kemudian Ketua Umum Apindo, Ketua Kadin. Semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan selamat datang di Kota Bandung. Dan saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu semuanya. Para bupati, wali kota, saya ucapkan terima kasih. Saya lebih memposisikan diri menjadi seorang ketua RT saja di Jawa Barat ini. Karena apa? Karena bicara dunia usaha, dunia industri, dunia ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan di balik meja. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengeluarkan surat keputusan. Diperlukan langkah-langkah teknis yang mengkoordinasikan, mengorkestrasi seluruh kepentingan dalam dunia bisnis, dunia industri di Jawa Barat. Apa sih yang menjadi problem dalam dunia usaha di Jawa Barat ini? Walaupun Jawa Barat hari ini ranking pertama dalam investasi, 72,5 triliun hari ini, tertinggi di Indonesia. Tetapi di balik itu saya belum puas. Kenapa? Ada problem-problem fiskal, ada problem sosial, ada problem politik yang harus segera diselesaikan di Jawa Barat, sehingga gubernur mengorkestrasikan seluruh kepentingan investasi dari mulai tingkat RT sampai tingkat menteri. Apa problemnya? Pertama, ketika orang investasi, betul bahwa sistem kita sudah digital, sudah OSS, tetapi seringkali mengalami keterlambatan di OSS-nya. Uploadnya lama, beban uploadnya besar, sehingga kemudian setelah itu pengusaha harus menyelesaikan pada tingkat teknis sampai pada tingkat RT RW, karena secara sosiologis dia berdiri di situ tidak bisa hanya sekedar membawa surat keputusan. Maka di situ diperlukan seorang pemimpin untuk mengorkestrasikan, memberikan pemahaman kepada lingkungan masyarakatnya bahwa kehadiran industri membawa daya dukung multiplier efek ekonomi apabila rakyatnya memiliki kesiapan. Tetapi kalau masyarakatnya di pikirannya adalah ketika ada investasi maka ada penjualan tanah, harga tanah menjadi naik, maka setelah itu pembebasan dia beli mobil, bangun rumah baru, istri baru akan menjadi problem. Kenapa akan menjadi problem? Ketika industri berdiri, multiplier efeknya dia nggak dapat, seluruh aset yang dimiliki karena penjualan tanahnya habis, akhirnya dia memperkuat diri menjadi kelompok, apakah itu ormas atau LSM, yang padanya dalam setiap bulan negosiasi, kayak limbahnya kasihin ke saya, kalau enggak besok mobilnya saya cegat di jalan, tenaga kerjanya lewat saya, kalau tidak lewat saya besok di demo. Ini problem ini terus menerus dilakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar ketika saya memimpin yang pertama adalah mengeluarkan surat keputusan, yaitu pembentukan Satgas anti premanisme, melarang perusahaan untuk mengeluarkan dana THR, melaporkan kepada gubernur apabila terjadi intimidasi pada perusahaan, dan gubernur akan datang dengan segenap pasukannya. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia tidak akan berjalan manakala investasi tidak hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat tayangan-tayangan tadi, ada gambar-gambar Bupati Bekasi membuat job fair. Itu lagi cek berapa sih kemampuan orang rekrutmen tenaga kerja di Bekasi. Ternyata tidak koordinasi dengan saya. Saya lihat ada peristiwa di Cianjur juga sama, tidak lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Bogor juga sama. Hari ini Jawa Barat merubah sistem itu semua, bahwa dimulai bulan Agustus tidak ada lagi lamaran kerja manual. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membangun sistem data rekrutmen tenaga kerja berbasis digital, di mana dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten kota menyajikan data lulusan kerja,
angkatan kerja yang tersedia, kemudian terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan juga harus mau update, mau berkomunikasi, mau berselancar dengan dinas tenaga kerjanya. Ketika perusahaan membutuhkan lapangan kerja, maka tidak perlu lagi diumumin loker, kemudian dia cukup cari di data digital itu, apa, siapa, kualifikasinya apa, lulusan apa, pengalamannya apa, kemudian dipanggil dulu. Setelah dipanggil, kemudian assessment, kemudian dilakukan fit and proper test. Setelah lulus baru mereka mengurus persyaratan kerja. Problem hari ini adalah persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja. Orang nggak punya duit bikin persyaratan. Bikin persyaratannya pinjem ke bank keliling, pinjem ke bank emok, jadi beban. Ketika tidak diterima, dia merasa orang desa tersebut tidak diterima, dia ngamuk, Pak. Ini problem. Saya kemarin menyelesaikan konflik di Kerawang. Ada perusahaan suku cadang otomotif yang membuat rekrutmen tenaga kerja di masyarakat desa setempat itu 162 daftar, hanya 2 yang lulus. Kepala desanya ngamuk. Kemudian menekan perusahaan, dan kebetulan manajer personalianya mengucapkan ucapan yang menyinggung dan bersifat sara. Kemudian saya undang kepala desanya, saya bicara apa problemnya. Problemnya adalah yang lamar kerja di matematika dasarnya lemah. Karena di matematika dasarnya lemah, maka waktu itu juga saya perintahkan kepala desanya buka kantor desa, siapkan kursi 100, mulai hari Senin saya kirim guru untuk ngajar matematika dasar, agar nanti ketika seleksi tidak kalah matematika dasarnya. Problem pendidikan kita hari ini, Pak Menko, adalah sekolah kita lebih sibuk pada pengajaran, bukan pembelajaran. Sekolah kita kadang tidak baca apa yang menjadi kebutuhan pasar kerja. Sibuk dengan kurikulum, yang penting 1000 halaman disampaikan. Yang 1000 halaman itu muridnya stres, gurunya capek, ketika lulus seleksi di perusahaan nggak keterima. Ini problem. Nah, sudah saatnya hari ini Apindo, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh stakeholder dalam dunia usaha di Jawa Barat, satu dunia usahanya harus terbuka. Kenapa? Banyak juga oknum HRD yang seringkali main-main dengan masyarakat sekitar, melakukan rekrutmen terima duit. Saya buka saja, ini problem. Dan mulai Agustus saya ingin menangkap dengan jajaran kepolisian ini. Kenapa? Ini memperburuk citra investasi. Ini harus dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, problem kita apa lagi, Pak Menko? Saya juga suka kasihan sama pengusaha ini. Kenapa? Sudah bayar pajak, dipajakin. Pengusaha sudah bayar pajak, ada PPN, ada PPH, tapi dipajakin lagi. Mau Agustusan kirim proposal, tidak terima, ngamuk. Kirim surat, ada ulang tahun organisasinya, tidak terima, ngamuk. Ini kan problem. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi harus ada upaya penyetaraan dan sistem bagi hasil dana pajak secara transparan dan terbuka. Kenapa? Perusahaan, desa di sekitar perusahaan seringkali mengalami problem. Infrastrukturnya perlu baik, sarana air bersihnya perlu baik, rakyat di sekitarnya harus meningkat ekonominya, pendidikannya harus baik. Ini kan yang terjadi. Nah, yang terjadi hari ini kan ketika ada dana bagi hasil, baik ke kabupaten maupun ke provinsi, tidak menjadi prioritas dari investasi. Dia bikin untuk kunjungan kerja duitnya. Sehingga saya hari ini larang, nggak boleh. Harus difokuskan untuk apa? Infrastruktur. Kemudian seluruh kebutuhan desa itu harus di-maintain dengan baik. Tidak boleh lagi minta ke pabrik. Kenapa? Karena tidak ada itu regulasinya. Kalau perusahaannya kemudian belum ada petunjuk dari atasannya, maka yang digejek-gejek manajer HRD-nya. Nah, ini harus dibuat siklusnya. Sehingga saya nanti akan ngatur di dana desa provinsi. Anda basisnya industri, maka fokus saya adalah hari ini air bersih di sekitar industri harus baik, jalan harus dipastikan harus baik, rumah rakyat miskinnya harus baik, sekolahnya harus baik, anak-anaknya harus bisa sekolah dengan baik. Kemudian setelah itu pemerintah terbuka mengumumkan kepada rakyat
bahwa jalan di desa Anda dibangun berdasarkan pembayaran pajak dari perusahaan yang ada di sini. Anak-anak di sini kuliah itu dapat beasiswa dari provinsi, uangnya dari dana bagi hasil pajak pemerintah pusat dan provinsi. Air bersih dibangun berdasarkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Para bupati, para wali kota, anggota DPRD harus mengatakan bahwa Anda dapat aspirasi untuk kepentingan rakyat, bukan dari Anda, bukan dari gubernur, tapi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan sekarang balik lagi, kalau tidak diomongin itu, maka rakyat nganggap ada pabrik di sini, baunya kami tiap hari, bisingnya kami dapat. Kalau ada pencemaran, kami yang pertama keracunan. Tapi mana kontribusinya bagi daerah? Ujungnya perusahaan ketika ditekan itu adalah kalau keracunan kanda limbah udara bagi sembako sama susu. Saya selalu menolak, nggak boleh pencemaran ditukar sama sembako sama susu, nggak ada kaitannya. Perbaiki sistem limbahnya, bukan bagi sembako. Ini harus segera dibenahi. Kenapa? Karena kita lagi menuju masyarakat digital. Satu tingkat lagi harus naik. Mereka harus mulai rasional. Mereka harus ngerti fiskal kita. Maka kebijakan Provinsi Jawa Barat hari ini yang mengumumkan seluruh anggaran belanja Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat secara terbuka, tujuannya untuk satu, membangun kepercayaan publik bahwa negeri ini, provinsi ini dibangun bukan oleh gubernur, bukan oleh bupati wali kota, tetapi secara gotong royong, secara bersama, yang dikelola melalui melalui sistem yang seperti koperasi yang dikelola oleh negara. Ini yang dibangun. Kenapa? Uangnya berputar dari pajak, lahir ke sini, dari sini lahir ke sini. Yang perlu dilakukan hari ini adalah bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, kota menata fiskal. Sehingga saya sampaikan hari ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil beberapa kebijakan strategik bahwa pertama, seluruh belanja provinsi dan kabupaten 60% prioritas utama adalah infrastruktur. Infrastruktur jalan, air bersih, ketenaga listrikan, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, ini menjadi fokus kita. Dan itu sampai daerah. Sampai daerah. Untuk apa? Kalau infrastrukturnya sudah baik, maka pemerintah menjadi pelayan. Dan saya mengumumkan pada seluruh kawasan industri yang ada di Jawa Barat, apabila ada keperluan infrastruktur jalan yang diperlukan, yang itu harus dibangun, tidak mesti oleh pengembang, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia untuk membangunnya. Kenapa? Ini komitmen kami terhadap pelayanan investasi di Jawa Barat. Jadi pertama. Yang kedua, kepala dinas penanaman modalnya setiap hari harus berselancar, mengecek ke seluruh kabupaten kota, memastikan masih adakah perizinan yang tertunda, masih adakah UKL, UPL yang nggak selesai-selesai, masih adakah rekomendasi dinas lingkungan hidup provinsi yang nggak kelar-kelar. Dan saya biasanya secara teknis saya turun langsung untuk mengkoordinasikan. Untuk apa? Memastikan seluruh aspek administratif itu tidak menjadi hambatan investasi, tetapi investasinya adalah investasi yang ramah lingkungan, tidak yang merusak lingkungan. Kalau yang merusak lingkungan, saya tidak segan-segan untuk menutupnya. Dan ini dilakukan, dan itu bisa dilihat Pak Menko, pertumbuhan industri di Jawa Barat sekarang mulai geser ke wilayah Indramayu. Sudah mulai tumbuh industri garment, sepatu ke wilayah Garut, dan kemudian sebentar lagi geser ke wilayah Majalengka, sebagian Kuningan, dan sebagian lagi Cirebon. Tetapi di sini saya boleh ada usulan, karena saya mantan aktivis buruh, Pak Sofyan, Pak Ketua Pindo, menurut saya UMK harus dievaluasi. Kenapa? Karena membuat pemerintah tidak rasional. Di mana tidak rasionalnya? Saya berikan contoh. Kabupaten Sumedang ada sebagian wilayahnya tetanggaan dengan Kabupaten Bandung. Ada tetanggaan lagi kawasan industrinya dengan Kabupaten Subang. Yang di sini sekian, yang di sini sekian tetanggaan. Purwakarta tetanggaan dengan Kerawang. Bekasi tetanggaan dengan Kerawang. Kemudian Bekasi tetanggaan dengan Bogor. Pabriknya deketan, upahnya bedanya 500.000.
Ini kan harus dievaluasi. Menurut saya boleh menyampaikan gagasan, saya lebih setuju upah itu ditetapin sektoral tanpa membedakan wilayah. Tidak usah membedakan wilayah lagi, udah sektoral. Sektor kimia, energi, dan pertambangan dimanapun sekian upahnya. Sektor garmen dimanapun sekian. Sektor makanan dan minuman dimanapun sekian. Sehingga tidak lagi upah menjadi bahan komoditi politik. Kenapa? Berbahaya penetapan UMK ketika pilkada. Tidak semua gubernur punya daya tahan tekanan. Tidak semua bupati tidak punya daya tahan tekanan. Kalau daya tahan tekanannya lemah, maka dalam waktu sekejap dia bisa loncat upahnya. Ini juga harus menjadi bagi saya, upah itu bukan politik. Upah adalah kalkulasi hitungan ekonomi. Yang terakhir, tugas kita sebagai pemimpin adalah upah naik terus tidak akan memiliki dampak bagi kehidupan buruh, manakala kehidupan buruh biaya hidupnya mahal. Kalau biaya pendidikannya mahal, biaya air bersihnya mahal, biaya listriknya mahal, biaya transportasinya mahal, maka kenaikan upah tidak akan berdampak pada kesejahteraan buruh. Maka tugas kita, para bupati dan wali kota dan gubernur adalah menekan agar biaya produksi rakyat kita menurun. Bagaimana caranya kita menciptakan agar harga pangan stabil? Bagaimana kita menciptakan sesuai dengan keinginan Pak Prabowo agar rumah itu murah? Bagaimana kita menciptakan agar transportasi publik nanti ke depan itu murah? Bagaimana kita menciptakan apabila warung-warung yang UMKM itu Bapak Menteri, saya akan membangun ratusan ribuan warung-warung UMKM di sekitar industri ke depan. Tujuannya untuk apa? Warungnya dibangunkan oleh pemerintah, otomatis mereka tidak usah kredit, maka mereka tinggal ngisi, maka dia bisa menjual makanan dengan murah kepada karyawan industri. Ini prinsip-prinsip dasar, dan termasuk barangkali mulai tahun ini kami akan membangun kantin-kantin yang tidak manusiawi yang tersebar di sektor industri garmen. Industri garmen itu tidak pernah nyiapin makan. Kantinnya itu sudah di depan perusahaannya pada bocor, makanannya seblak, mie ayam, bakso. Kemudian apa yang terjadi? Mohon maaf, yang terjadi karyawan perempuan itu lupa telat ganti pembalut, telat ganti celana dalam. Akhirnya apa? Angka kanker serviks pada mereka meninggi, dan ketika terkena kanker mereka berhenti ter-PHK. Ini juga problem kemanusiaan yang harus diselesaikan. Inilah prinsip-prinsip dasar yang akan kami lakukan. Semoga pertemuan ini menjadi spirit bahwa industri, dunia ketenagakerjaan, dunia bisnis, dunia kewirausahaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia merupakan mitra terdepan karena negeri ini dibangun berdasarkan pendapatannya sektor pajak termasuk tinggi. Dan bagaimana cara agar pajak semakin baik? Caranya adalah industri harus berkesinambungan, karena dengan industri lapangan kerja tersedia. Karena pemerintah tidak cukup menyiapkan lapangan kerja menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi ASN. Ada keterbatasan anggaran.